Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini kita akan berbagi tips dan trik bagaimana cara atasi indikator suhu di Vario 125 yang nyala merah. Contohnya seperti ini ya masku ya. Bila mana indikator suhu kalian nyala merah seperti itu, bisa dipastikan untuk radiator atau sistem pendingin radiator itu bermasalah. Nah, pertama-tama yang kita cek langsung ya di tandon air radiatornya, ternyata benar habis. Terus kita cek di bagian T bypassnya atau water pumpnya juga. Kita cek apakah ada rembesan air radiator atau ada indikasi radiatornya atau water pumpnya ini bocor ya. Ternyata semuanya aman. Kemungkinan besar cuma telat penambahan air radiator aja. Pada bagian leher depan knalpot ya, pada bagian leher depan knalpot seperti ini tidak ada indikasi kalau ada bercak-bercak warna hijau yang menandakan radiatornya atau water pumpnya ini aman ya masku ya. Untuk ngelepasnya ya, untuk ngelepas cover seperti biasa kita gunakan T8. Ada 3 buah baut ya pengikat covernya, bisa kalian buka dengan menggunakan T8 ya. Nah, ini bautnya sangat kecil sekali ya. Ya, jadi hati-hati ya, jangan sampai hilang masku ya. Untuk ukurannya seperti ini masku ya, kecil banget ya. Nah, bisa kalian gunakan kunci T8 untuk ngebukanya ya masku ya. Oke, lanjut gas ya. Ini sekalian kita ganti air radiator juga ya. Soalnya ini udah positif ya dari air radiatornya yang berkurang. Langsung aja kita cek juga ya air radiatornya di dalam radiator. Dan bener aja ya, air radiatornya berkurang banyak ya. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja kita ganti air radiatornya, sekalian kita cek sirkulasi air radiatornya masku ya. Untuk tutup radiatornya kita cek juga pada bagian seal-sealnya sama pernya, apakah bisa bekerja dengan baik dan sealnya juga masih bagus atau enggak. Nah, ini sealnya juga masih bagus ya, berarti menandakan kalau cuma telat penambahan air radiator aja. Untuk air radiatornya juga bagus ya, nggak ada indikasi bercampur dengan oli, yang menandakan kalau water pumpnya itu bagus ya mas bro. Bila mana kalian mengalami trouble ya di indikator suhu di Vario 125 atau 150 yang nyala merah, silahkan tinggalkan di kolom komentar aja, nanti akan saya bantu jawab sebisanya masku ya. Untuk ngetap air radiatornya bisa kalian tap lewat radiatornya ini langsung, atau kalian bisa ngetap lewat silinder bloknya ya masku ya. Itu bisa ya, tapi selera kalian mana ya, sukanya di tap langsung di radiator seperti ini atau lewat silinder blok ya, terserah ya. Yang penting air radiatornya bisa keluar semuanya. Kita cek juga ya air radiatornya, apakah ada indikasi kalau ada kerak-kerak ya, ataupun kayak semacam tayang ya, kalau bahasa Jawanya itu tayang. Nah, ini aman ya, air radiatornya juga nggak bercampur dengan oli, warna air radiatornya juga bagus, dan seal penutup baut tapnya ini ya di radiatornya ini juga bagus ya. Jadi semuanya aman, cuma telat penambahan air radiator aja. Oke masku, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke masku, kita bersihin dulu ya sisa-sisa air radiatornya yang netes ya, soalnya biar nggak bau sangit dan biar tempat kerja kita bersih ya masku ya. Kalau tempat kerjanya bersih, nyaman ya, jadi benerin motornya itu enak masku ya, nggak kotor masku intinya. Terus kalau ada kebocoran pada mesin juga bisa dilihat langsung ya, soalnya tempat kerjanya itu bersih ya masku ya. Seperti ini, lantai-lantai juga harus kita bersihkan juga ya masku ya. Ini untuk tutup radiatornya ya, atau baut tap air radiatornya harus kita keringin juga ya. Jangan sampai ada kayak sisa-sisa air radiator itu nanti bisa membuat bau sangit ya. Untuk lebih jelasnya atau lebih baiknya atau lebih enaknya ya mas gue, biasanya habis ganti air radiator seperti ini
langsung kita cuci ya, cuci pakai air biasa aja, kita semprotin terus kita keringin juga, biar sisa-sisa air radiator yang netes ke bawah yang kena knalpot tuh bisa hilang sempurna dan nggak mengakibatkan bau sangit ya. Kebanyakan teman-teman ya yang habis ngetap air radiator atau ganti air radiator, kalau nggak dibersihin sisa-sisanya biasanya bau sangit ya Mas ya. Mas habis ganti air radiator kok malah bau sangit ya, biasanya dari sisa-sisa seperti itu tadi ya Mas ya, sisa-sisa air radiator yang netes ke knalpot atau kena ke mesin. Biasanya kena panas mesin langsung nguap dianya, dan itu yang nyebabin bau sangit ya Mas ya. Dan langsung aja kita hidupin mesin seperti biasa, kita hidupkan terus kita cek juga sirkulasinya apakah ada indikasi gelembung ya, gelembung udara yang menandakan kalau packing silindernya bermasalah kalau ada gelembung udara. Dan ini aman-aman aja ya, tenang juga, nggak ada indikasi nyembur atau ada gelembung keluar ya Masku ya. Terus air radiatornya juga muter ya, tenang muter ya Masku. Nah ini aman ya, berarti cuma telat penambahan air radiator saja sehingga mengakibatkan indikator suhunya nyala. Ini bentar ya, stasionernya kecil banget ini coba kita besarin dulu. Untuk standar RPM nya ya, saya anjurkan di antara 1600 dan 1700 RPM saja ya, biar aman ya, atau biar sistem pengisiannya pada aki dan sistem sirkulasi air radiator juga berjalan dengan baik. Kalau semisal stasionernya kecil itu saya rasa kurang bagus ya di mesin, terus kurang bagus juga di sirkulasinya, yang bisa menyebabkan seal mechanical-nya itu cepat aus ya, soalnya stasionernya itu pelan banget ya Masku ya. Ini muncrat seperti ini nggak apa-apa ya, aman ya Masku, yang penting nggak keluar gelembung ya atau ngebros. Kalau keluar gelembung atau ngebros, nah itu bahaya ya Masku ya. Udah bisa dipastikan kalau packing silinder, kalau nggak packing silinder ya termostat ya biasanya. Tapi kalau termostat tuh biasanya pas posisi lama banget dinyalain akhirnya ngebros ya, dan nggak bisa sirkulasi. Tapi untuk di Vario ini kebanyakan cuma telat penambahan aja ya, telat penambahan air radiator, akhirnya indikator suhunya nyala dan mengakibatkan motornya mogok ya Mas ya. Mas kalau semisal ya ada kayak rembesan-rembesan sedikit Mas di bagian water pump, kalau dibiarin aman nggak Mas ya? Kalau dibuat jarak dekat atau buat sementara ya itu dipakai aman-aman aja, enggak apa-apa. Tapi kalau pakai harian jarak jauh saya nggak menyarankan ya, lebih baik diperbaiki aja daripada nanti kena ke part-part lainnya atau kena ke spare part lainnya, jadi biaya untuk memperbaikinya jadi lebih membengkak ya Mas ya. Jadi kalau ada trouble sedikit langsung diperbaiki aja ya, biar biayanya nggak mengebengkak. Kalau semisal nggak ada biaya ya mau gimana lagi ya harus diperbaiki intinya ya Mas ya. Kalau nggak diperbaiki nantinya bisa kena part lain atau ngerembet ke part-part lain, jadi biayanya untuk ngeperbaikinya jadi lebih besar Mas ya. Oh ya, bagi kalian yang memiliki trouble atau kendala di sistem pendingin di Vario 125, silakan tinggalkan di kolom komentar saja, nanti akan saya bantu jawab ya Masku. Jangan takut nggak dijawab, pasti akan saya bales Masku ya, meskipun agak lama juga ya Masku ya, soalnya yang tanya kemarin tuh banyak banget ya, setiap hari saya balesin komentar Masku ya. Tapi ya alhamdulillah ya, saya juga seneng ya, karena tanpa teman-teman juga channel Kiki Rizky ini nggak akan berkembang atau nggak akan seperti ini ya Masku ya. Jadi saya juga berterima kasih pada kalian juga Masku ya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya, kalau kalian ada trouble atau ada kendala silahkan tinggalkan di kolom komentar aja, nanti akan saya bantu jawab sebisanya. Kemarin juga adanya naik Mas, ada nomor WA nggak? Sebenarnya ada, cuma kalau saya share di komentar biasanya itu kena itu ya, kena suspend ya, suspend dari YouTube dan nggak bisa keluar komentarnya. Biasanya saya taruh di link deskripsi saja untuk WA, nomor WA saya yang mau konsultasi atau japri via WA ya, yang teman-teman juga ya, bagi teman-teman ya
Terus bagi teman-teman yang jauh ya, kebanyakan itu dari daerah luar Pulau Jawa, teman-teman kita yang tanya, Mas bengkelnya daerah mana? Saya jawab juga ya, di sini bengkelnya saya ini sebenarnya di Sidoarjo, Jawa Timur Mas ya. Yang dekat silakan merapat, yang jauh silakan japri aja, nanti akan saya bantu jawab analisa sebisanya Mas ya. Dan ini semua udah beres ya, udah beres, sudah nggak ada trouble lagi, udah nggak ada rembesan lagi, indikator suhunya juga udah nggak nyala. Untuk isi air radiatornya cukup di batas upper aja ya, jangan lebih. Nanti kalau lebih takutnya tumpah ya Mas ya. Ini juga udah kita nyalain agak lama juga dan udah nggak ada trouble lagi, indikator suhunya juga nggak nyala. Air radiator juga tenang, selang bagian atas juga udah panas, selang bagian bawah juga udah panas. Jadi udah aman, beres semuanya Masku ya. Oke Masku ya, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan dukung terus channelnya Kiki Rizky dengan cara subscribe, karena subscribe itu udah gratis, dapat ilmu mantap Masku ya. Dan share ke teman-teman kalian ya jika video ini sekiranya bermanfaat, dan tinggalkan di kolom komentar bila kalian mengalami trouble seputaran ya di radiator atau di motor vario kalian injeksi. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan Masku ya, kita semua ini saudara ya Masku ya. Oke Masku ya, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.